Jadi hari ini, tema topikal kita adalah tentang pola pikir. Di sini aku kasih tanda tanya ya, karena mungkin sebenarnya ketika mau, bicarain tentang pola pikir ini kita pasti mungkin bertanya-tanya gitu, "Emang mau bahas apa ya?" Atau mungkin udah punya pemikiran, "Oh pasti ini mau bahas gimana ya pola pikir kita sebagai orang Kristen," atau "Gimana kita seharusnya berpikir sebagai orang Kristen," gitu. Atau mungkin, eee, ada yang bertanya-tanya juga, "Sebenarnya pola pikir itu apa? Kenapa harus bahas pola pikir?" Gitu. Mungkin pertama-tama aku jelaskan dulu kenapa kita harus bahas pola pikir, karena pola pikir kita itu pasti akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan mengambil keputusan. Itu secara singkatnya ya. Pola pola pikir kita pasti akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan mengambil keputusan. That's why ini penting untuk kita bahas di awal-awal tahun ini mungkin ya, dalam konteks, eee, real topical gitu ya, di topikal-topikal awal supaya kita punya pola pikir yang tepat dulu sebelum kita membahas, bagian-bagian firman Tuhan lainnya. Hari ini, kita akan bahas dari kitab Roma 8. Mungkin teman-teman boleh siapkan dulu Alkitabnya, atau mungkin boleh siapkan catatan juga. Eee, kita akan bahas Roma 8 ayat 1 sampai 17, tapi kita nggak akan baca semuanya, nanti aku akan coba bacain dan juga kita akan coba bacanya satu-satu gitu ya. Jadi nggak langsung kita baca, eee, secara langsung semuanya gitu ya. Tapi teman-teman boleh siapkan sambil kita sambil baca, sambil simak gitu ya sharing aku. Nah, sebelum aku lanjut tentang, bahas tentang Roma 8 ini, aku ingetin dulu kalau, eee, sebelum Paulus menulis Roma 8 ini, dia menulis Roma 7 ya. Maksudnya aku mau jelasin dulu konteks dari Roma 7 gitu. Nah, di Roma 7 itu Paulus membahas bagaimana manusia itu terjebak di dalam dosa gitu. Jadi, waktu itu Paulus, eee, memberitahu kepada jemaat-jemaat di Roma kalau sebenarnya mereka itu adalah orang yang berdosa gitu. Di Roma 7 ini ada ayat favoritku ya, di ayat yang ke-24 dan 25. "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Gitu. "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Nah, tapi intinya di Roma 7 ini, di bagian Roma 7 ini, Paulus itu membahas kalau manusia itu berdosa loh. Manusia itu hidup di bawah hukum dosa gitu. Yang artinya sadar ataupun nggak sadar, hukum dosa itu udah mengikat manusia, sadar atau nggak sadar, kita semua itu manusia yang berdosa. Mungkin ada yang pernah berpikir atau masih punya pemahaman kalau manusia saat lahir itu, masih suci, tapi setelah beranjak dewasa, bertumbuh, lalu melakukan hal yang buruk, maka dia jadi berdosa. Tapi ternyata Paulus dan firman Tuhan mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang, tidak berdosa gitu, semua orang berdosa dan itu artinya kita semua sejak kita lahir pun kita sudah menjadi orang yang berdosa, sadar ataupun nggak sadar. Mungkin ada yang sadar karena, kita beroleh pengetahuan Tuhan gitu ya, kita mengerti firman Tuhan. Tapi mungkin ada orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, jadinya mereka tidak tahu kalau sebenarnya mereka itu juga berdosa gitu. Jadi semua manusia itu sudah berdosa dan Paulus mencoba menyampaikan ini kepada jemaat di Roma. Mungkin kalau misal aku boleh kasih gambaran, gambarannya seperti kita itu saat ini kita kan jadi warga Indonesia gitu ya. Nah, kita tuh kadang sadar nggak sadar, kita tuh hidup di bawah hukum loh, hukum yang disusun oleh pemerintah di Indonesia gitu. Kayak misalkan aku dulu tuh nggak tahu kalau pakai helm itu harus SNI. Setelah ditilang baru tahu kalau ternyata pakai helm itu ada hukumnya gitu, ada peraturannya kalau, oh pakai helm itu harus SNI gitu. Nah, kadang kita tuh nggak sadar kayak gitu ya, kita mungkin baru sadar kalau, oh ini tuh dosa ya setelah kita melanggar gitu. Tapi jauh lebih dari itu kita nggak sadar kalau sebenarnya kita berdosa bukan karena perbuatan yang kita lakukan dulu nih baru kita berdosa, tapi kita memang sudah berdosa karena ya memang sejak awal kejatuhan manusia akhirnya semua manusia berdosa. Nah, ini penting untuk kita ketahui dulu sebelum kita akhirnya membahas tentang bagaimana, Paulus menyampaikan tentang pola pikir yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya gitu ya.
Nah, lalu di Roma 8 Paulus, menegaskan lagi gitu ya, menjelaskan kalau mereka yang ada di dalam Kristus, untuk konteks saat itu jemaat Roma yang sudah percaya Kristus gitu ya, karena menerima Injil dari Paulus, sudah tidak lagi berada di bawah hukuman dosa dan dipanggil untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Nah, ini jadi outline besar dulu sebelum kita akan bahas lebih lanjut di Roma 8. Tapi intinya di Roma 8 ini Paulus menekankan lagi nih, semua yang udah di dalam Kristus itu tidak lagi berada di bawah hukuman dosa. Jadi setelah dia kasih tahu kalau kita semua berdosa, dia juga kasih tahu kalau di dalam Kristus kita nggak lagi loh dikendalikan oleh dosa itu, gitu. Nah, kita akan coba, mulai baca ya dari Roma 8 ayat 5. Teman-teman boleh buka Alkitab teman-teman, atau mungkin kalau yang masih away from Bible bisa lihat, ayat yang sudah aku tampilkan di PPT ya. Roma 8 ayat 5 aku akan bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Oke. Jadi ternyata di Roma 8 ini Paulus sudah mulai, menggunakan kata memikirkan gitu ya. Jadi ternyata pola pikir ini penting juga nih untuk menunjukkan kita ini siapa gitu. Dan Paulus mengatakan kalau orang-orang yang hidupnya menurut daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan mereka yang hidupnya menurut roh itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, kita mau lihat dulu hidup menurut daging itu seperti apa dan hidup menurut roh itu seperti apa. Kalau di dalam Roma 8 ini, kalau di ayat-ayat selanjutnya, teman-teman boleh sambil baca ya. Setelah ayat 5, di ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ternyata di sini Paulus memberikan dua gambaran hidup gitu ya, dua gambaran hidup, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Hidup menurut daging itu adalah hidup di bawah kendali dosa. Di mana ini ya inilah hidup orang yang berdosa itu tadi. Inilah hidup semua manusia ketika mereka belum mengenal Kristus. Ketika kita belum mengenal Kristus, hidup kita ada di bawah kendali dosa. Dan kita menjadi musuh Allah. Kita di sini dituliskan kita, eee, perseteruan terhadap Allah gitu ya, dan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Maka ketika kita masih hid ketika kita tidak percaya belum percaya kepada Kristus, apapun yang kita lakukan itu semua tidak berkenan di hadapan Allah. Meskipun kita mungkin menganggap itu hal yang baik, tapi ketika kita, eee tidak percaya kepada Kristus, maka artinya kita masih hidup menurut daging, atau kita masih hidup itu di bawah hukum dosa. Jadi apapun yang kita lakukan itu sia-sia gitu ya, dan pada akhirnya apa yang kita peroleh, keinginan daging adalah maut. Ketika hidup menurut daging atau hidup terus-terusan dalam keberdosaan, yang kita ujung-ujungnya yang kita dapatkan adalah maut atau kematian atau keterpisahan dari Allah gitu ya selama-lamanya. Nah, tetapi, nah, coba teman-teman boleh, lihat di ayat yang ke-9 ya. Sekarang kita akan lanjut ke ayat yang ke-9. Tetapi, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi di sini setelah menyampaikan tentang hidup menurut daging, akhirnya Paulus menyampaikan juga ke jemaat Roma ya. Tapi kalau kamu sudah diselamatkan Kristus, kamu nggak lagi loh hidup di bawah hukum dosa itu. Tapi hidupmu dipimpin oleh roh gitu. Mungkin eh, ketika hidup kita sudah percaya Kristus, masih ada dosa gitu ya dalam hidup kita. Tapi roh Allah itu sudah tinggal di dalam hati kita meskipun masih ada dosa gitu. Jadi
ketika kita sudah diselamatkan Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa, tapi kita hidup dipimpin oleh Roh. Kita coba lihat ya, hidup dipimpin oleh Roh itu seperti apa? Kalau di ayat selanjutnya di sini disebutkan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, teman-teman, ketika kita sudah percaya Kristus, Kristus sudah menyelamatkan kita, maka hidup kita tidak lagi di bawah kendali dosa, tapi hidup kita dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh itu maksudnya gimana? Roh Allah tinggal di dalam kita gitu ya. Dan ini menjadi bukti kalau kita ini adalah milik Kristus gitu. Dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita itu membuktikan kalau kita adalah milik Kristus dan kita adalah bagian dari orang percaya. Dan meskipun masih ada dosa yang harus kita perjuangkan gitu ya dalam hidup kita, tapi roh itu sudah tinggal dalam hati kita. Nah, jadi ini ya, aku ulang lagi ya. Tadi Paulus menyebutkan gimana sih hidup menurut daging gitu, yaitu hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Semua keinginannya adalah dosa dan akhirnya akan mendapatkan maut atau keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Dan yang paling penting semua yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah begitu ya. Tapi hidup menurut Roh ketika sudah percaya Kristus itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Hidup yang terus diperbaharui setiap hari gitu. Meskipun masih ada dosa yang harus diperjuangkan tetapi Roh itu ada di dalam kita. Ini dua dua pola pikir yang coba disampaikan Paulus kepada jemaat Roma ya, memikirkan hal-hal yang menurut daging atau memikirkan hal-hal yang menurut roh. Nah, kalau kita sudah percaya Kristus, artinya kita hidup di dalam roh, itu berarti kita mematikan dosa dan melawan godaan kedagingan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Seperti ayat 9 tadi ya. Ketika kita hidup di dalam roh, itu kita dipimpin oleh roh. Jadi ketika kita berusaha untuk mematikan dosa dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus gitu. Dan inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sejati, bukan kepada maut, tapi kepada kehidupan sejati, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah dan berakhir dalam kehidupan kekal. Mungkin eh, teman-teman masih ngerasa ini ya, oh iya udah tahu kok, atau oh ini perbedaannya sangat ekstrim. Jadi kita bisa dengan mudah gitu ya tahu bagaimana hidup di dalam daging dan bagaimana hidup di dalam roh. Nah, tapi ada satu hal yang mau aku sampaikan. Ini yang menjadi perenungan aku yang mungkin juga bisa menjadi refleksi untuk kita bersama gitu ya. Jika kita sudah mengerti kebenaran, lalu kita masih berbuat dosa, berarti itu artinya kita melakukan dosa itu dengan sukarela gitu ya. Kalau mungkin ketika kita belum percaya Kristus, jangankan dosa, mungkin kita jangankan hal jangankan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita aja mungkin nggak tahu kalau kita ini orang yang berdosa ketika kita belum mengenal Kristus gitu ya. Ketika kita nggak tahu firman Tuhan. Tapi ketika kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita sudah percaya Kristus, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah bersekutu dengan umat-umat lainnya, kita tahu apa yang boleh dilakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, kita tahu juga apa yang tidak boleh dilakukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita sudah mengetahui dua-duanya itu, mengetahui hidup menurut daging, hidup menurut roh, itu bagaimana, dan kita masih berbuat dosa, itu berarti kita melakukannya dengan sukarela. Mungkin saat kita nggak tahu, kita melakukan itu memang karena kita hidup di dalam kendali dosa gitu ya. Tapi ketika kita udah tahu dan kita tetap melakukan itu, maka sebenarnya kita sedang berbuat dosa dengan
keinginan kita gitu, dengan sukarela gitu, aku berbuat dosa dengan sukarela gitu. Sama seperti kayak tadi ya, contoh yang aku kasih, aku awalnya nggak tahu tuh kalau misalkan pakai helm tuh harus ada SNI-SNI-nya itu. Setelah aku tahu, terus aku tetap nggak pakai helm SNI, ya berarti itu aku dengan sukarela melanggar hukumnya pemerintah dan dengan sukarela aku menyerahkan hidupku untuk dihukum sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya. Jadi, itu yang pertama-tama harus kita pahami gitu. Kita paham kalau kita ini berdosa, tapi kita juga harus paham kalau kita ini hidup nggak lagi loh di bawah kendali dosa. Mungkin kita memang, eee, manusia yang berdosa, tapi setelah kita percaya Kristus, kita tuh diperhitungkan loh perbuatan-perbuatan baik kita itu akhirnya bisa. Oke, bentar teman-teman, apakah suara aku jelas? Karena ada yang bilang suara aku kurang jelas ya. Suaranya Aman? udah balik lagi kok, Vin. Oh, barusan ini ya, nge-lag ya kayaknya. Mm-mm, aman. Udah aman? Oke, Udah. aku coba ulang sekali lagi ya. Jadi ketika kita sudah percaya Kristus dan kita sudah mengenal kebenaran, tapi kita masih berbuat dosa, itu berarti kita melakukan dosa itu dengan sukarela gitu. Kita artinya dengan sengaja, dengan sukarela menyerahkan diri kita untuk hidup di bawah kendali dosa gitu. Yang padahal kita sudah dibebaskan dari dosa itu oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini yang menjadi perenungan buat aku gitu ya. Karena seringkali selama ini yang menjadi pola pikirku tuh cuma sekedar, kenapa sih udah percaya Kristus tapi aku masih aja jatuh bangun dalam dosa gitu ya. Padahal ya sebenarnya itu memang kerelaan diri kita sendiri gitu ya, yang mau menyerahkan hidup kita untuk balik lagi ke dalam kendali dosa itu. Tapi ingat, di ayat 9 sampai 11 tadi, Paulus mengingatkan kita kalau Roh Allah yang tinggal dalam kita itu yang akan memampukan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Dia yang sudah membenarkan kita, dia juga yang akan memampukan kita untuk terus menghidupi kebenaran-kebenarannya gitu ya. Jadi, eee, kalau misalkan, di dalam pengajaran reform kita tahu ya, setelah kita diselamatkan kita akan masuk ke proses pengudusan setiap hari gitu. Setelah kita tahu kita selamat, kita akan dikuduskan setiap hari, kita akan semakin diubahkan untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Dan itu adalah pekerjaan Roh Allah yang tinggal di dalam kita itu tadi, yang memampukan kita untuk meninggalkan dosa itu. Maka itu harus jadi pola pikir kita gitu ya. Ketika kita mau, eee, hidup di bawah pimpinan Roh, kita juga harus mau berjuang untuk mematikan dosa-dosa dalam hidup kita. Nah, itulah kenapa kita butuh ya, harusnya tadi aku belum bilang perjuangan dulu ya, aku tadi mau bilang itulah kenapa kita butuh PDIP gitu ya. Kita butuh berjuang untuk melawan dosa-dosa yang dulunya itu ada di bawah, itu mengendalikan hidup kita, tapi setelah kita mengenal Kristus, akhirnya itu tidak lagi mengendalikan hidup kita gitu ya. Kita bisa dimampukan untuk meninggalkan dosa itu, dengan catatan kita juga harus berjuang gitu ya untuk mematikannya. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk baca sekarang di ayat yang ke-13. Mungkin boleh minta tolong Kak Zevanya untuk bantu baca, Kak? Roma 8 ayat 13 ya. Oke. Begini bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oke, terima kasih. Nah, ini ya yang aku bilang tadi, butuh perjuangan gitu ya. Ternyata ketika kita sudah hidup di dalam Roh, kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan yang dosa itu tadi loh. Ini firman Tuhan yang mengatakannya. Ternyata kita bisa untuk melawan dosa-dosa yang sebelumnya mengendalikan hidup kita gitu. Dan pada akhirnya kita akan bisa beroleh hidup yang sejati itu, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah.
Oke. Nah, teman-teman, sebelum lanjut aku mau kasih satu ilustrasi ya. Sebenarnya ini bukan ilustrasi juga sih, aku pernah baca satu buku, jadi ketika aku menyusun sharing ini, aku teringat ada satu buku, ini buku anak-anak sih, buku anak-anak di sekolah, mungkin ceritanya juga agak mainstream gitu, tapi aku jadi keinget cerita ini gitu ketika merenungkan ini. Jadi ceritanya itu, di buku ini ceritanya itu ada 2 raja gitu ya, ada 2 raja, karena ini bukunya agak-agak lucu gitu, digambarkannya raja yang pertama, yang kakak, jadi 2 raja, 2 raja, sorry aku salah. Ada 2 saudara gitu ya, cowok semua, kakaknya dan adiknya gitu. Nah, kakaknya ini digambarkan sebagai orang yang suka makanan yang manis gitu, suka makanan yang manis, suka cupcake, suka brownies dan semacamnya. Sampai akhirnya dia badannya tuh besar karena dia kebanyakan gula gitu. Jadi intinya dia badannya besar gitu, digambarinnya kayak gitu. Karena sebenarnya mau kasih tahu anak-anak kalau jangan kebanyakan gula gitu. Terus adiknya ini lebih proporsional gitu ya badannya, terus dia hidupnya sehat gitu-gitu. Sampai akhirnya singkat cerita suatu hari, kakaknya ini menjadi raja untuk menggantikan ayahnya gitu ya. Dia jadi raja dengan kondisinya yang suka banget sama makanan manis itu dan nggak menjaga hidupnya gitu. Terus singkat cerita lagi, si adiknya ini akhirnya mengkudeta kakaknya. Kakaknya ini dikurung di sebuah ruangan gitu yang ada di istana mereka. Terus akhirnya adiknya ini yang memimpin jadi raja. Orang-orang nggak tahu tuh kalau kakaknya ini dikurung. Dan anehnya, kakaknya ini nggak dibunuh ataupun disiksa. Sama sekali enggak. Kalau diceritanya, malahan kakaknya ini dikasih banyak makanan-makanan manis yang enak, yang jadi kesukaannya dia gitu setiap hari. Di bagian ini juga kalau di bukunya itu jadi pengenalan ke anak-anak, makanan-makanan manis itu apa aja gitu ya. Nah, jadi setiap hari di dalam penjara itu atau di dalam ruangan itu kakaknya dikirimin makanan terus. Sampai di ceritanya itu momennya tuh selalu menunjukkan dilema kakaknya itu yang dilema, enggak dilema, terus enggak lagi, dilema, enggak lagi. Jadi dia dilema, "Aduh, aku harus jadi raja, tapi aku seneng banget nih di sini dapat makanan enak tiap hari." Terus besoknya lagi dia akan gitu lagi, "Aduh, aku kan raja, tapi di sini aku dapat makanan manis, ya udahlah enak." Gitu. Sepanjang, cerita itu diceritainnya kayak gitu berulang-ulang, sampai akhirnya dijelaskan kalau kakaknya ini meninggal karena dia obesitas gitu, meninggal karena obesitas. Lalu, di akhir bukunya, ini unik banget, di akhir bukunya, eee, diceritakan kalau ternyata dari awal sampai akhir kakaknya meninggal itu, pintu ruangan itu tidak pernah dikunci. Jadi sebenarnya dia bisa dengan mudah keluar dari situ, kalau dia menyadari pintu itu sebenarnya nggak kekunci. Cuman karena dia terlalu nyaman dengan semua makanan-makanan manis yang dikasih itu, dia jadinya nggak memikirkan lagi untuk keluar dari situ. Nah, ketika aku merenungkan ini, aku teringat itu. Mungkin sebenarnya kita seperti itu ya, kita kita sebenarnya sudah dibebaskan gitu dari penjara dosa itu, dari hukum dosa itu. Tapi karena kita nyaman tinggal di situ, sehingga akhirnya kita lupa kalau tujuan kita seharusnya itu apa. Sama seperti kakaknya itu tadi ya, dia lupa kalau seharusnya hidup dia harus jadi raja gitu dan dia harus lari dari tempat itu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk tinggal di situ dengan makanan manis itu yang akhirnya itu berujung kematian juga karena dia obesitas gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran gitu juga untuk kita ketika kita memikirkan tentang pola pikir kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari ini gitu ya. Apakah kita sudah sadar kalau kita ini orang yang berdosa dan kita sudah diselamatkan sehingga kita itu punya kemampuan untuk kita bisa lari, berjuang, lari dari dosa-dosa
yang mengikat kita itu dan berjuang untuk mematikan dosa-dosa itu. Kalau waktu itu setelah baca buku itu ada satu muridku yang bilang, "Ya Bu, gimana lah dia mah nggak tahu eee, kalau pintunya itu nggak kekunci, kalau dia tahu pasti dia juga kabur." Nah setelah aku merenungkan ini, aku jadi mikirin, itu, mung mungkin juga enggak walaupun dia udah tahu pintunya itu nggak kekunci, mungkin dia juga tetap nggak berusaha untuk lari, kalau dia nggak ditarik gitu ya. Kalau dia nggak ada yang tolong gitu, mungkin dia nggak sadar juga kalau dia sebenarnya harusnya nggak tinggal di situ gitu. Nah, sama seperti kita juga gitu ya. Kita tuh nggak punya loh sebenarnya keinginan untuk bisa lari dari dosa tanpa Kristus yang menarik kita. Jadi, mmm, itu yang harusnya menjadi pola pikir kita gitu ya sekarang ini. Ketika kita sudah mengenal Kristus, ketika kita sudah percaya Kristus, apakah pertama-tama, apakah kita sadar kalau kita ini awalnya itu hidup di dalam kendali dosa dan kita ini adalah orang yang berdosa. Lalu apakah kita sadar kalau ketika kita sudah diselamatkan, kita itu hidup di dalam roh, hidup menurut roh, hidup dipimpin oleh roh dan roh itu tinggal di dalam diri kita gitu ya, untuk memampukan kita meninggalkan dosa-dosa kita. Ya. Karena kita tidak dipanggil hanya untuk mematikan dosa, tapi kita juga dipanggil untuk menghidupi roh itu, gitu ya. Ini yang mungkin pola pola pikir yang, coba untuk aku sampaikan gitu ya, yang jadi kesimpulan gitu ya malam hari ini. Kita tuh dipanggil untuk mematikan daging dan menghidupi roh, bukan cuma sekedar mematikan daging. Karena aku sendiri ketika merefleksikan tentang bagian pola pikir ini, aku coba mikir gitu ya kemarin-kemarin, apa ya emang yang mau aku bahas tentang pola pikir? Akhirnya aku coba merenungkan gimana pola pikirku selama ini gitu. Dan ternyata setelah aku refleksikan sebenarnya pola pikirku kebanyakan seringkali gitu ya, aku tuh cuma sampai di berusaha meninggalkan dosa, tapi aku tidak berusaha untuk menaati perintah Tuhan. Itu apa yang harus aku lakukan. Jadi aku cuma berusaha, ah ya aku nggak melakukan hal yang buruk kok, aku nggak melanggar ini, aku nggak melanggar itu, tapi aku juga nggak melakukan perintahnya Tuhan gitu. Aku juga nggak mengabarkan Injil, aku nggak baca firman tiap hari, aku nggak berdoa sungguh-sungguh. Seperti itukah harusnya pola pikir kita sebagai orang Kristen? Apakah cuma sampai berhenti di mematikan daging? Padahal Paulus memberikan gambaran setelah kita mematikan daging itu kita harus hidup dipimpin oleh roh gitu. Jadi itu yang harusnya menjadi pola pikir kita sebagai orang Kristen gitu ya. Untuk terus berjuang mematikan daging, mematikan dosa-dosa, mematikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan berjuang untuk menghidupi kebenaran yang sudah Allah berikan kepada kita. Aku mau bacakan yang aku tuliskan. Tuhan memberi firman untuk kita mengerti apa yang tidak perlu kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Kiranya itu bisa jadi pola pikir kita selama kita hidup sebagai orang Kristen, teman-teman. Yaitu kita punya pola pikir yang terus berjuang untuk mematikan dosa, terus berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tapi juga diiringi dengan perjuangan untuk menghidupi apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Dan ingat, kita tidak berjuang sendirian, Roh Kudus selalu menyertai kita, dan kita juga hidup di dalam persekutuan, kita akan saling um, menolong, saling menguatkan satu sama lain juga untuk terus mematikan daging dan menghidupi roh dalam hidup kita, gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa aku sampaikan teman-teman. Kiranya ini bisa jadi pola pola pikir yang baru gitu ya untuk teman-teman. Atau mungkin mengingatkan lagi teman-teman tentang bagaimana sih kita seharusnya hidup sebagai orang Kristen. Apakah cuma sekedar meninggalkan dosa-dosa atau tidak melakukan hal yang buruk,
Tapi nggak dulu deh kalau harus melakukan perintah Tuhan, nggak dulu deh kalau harus baca firman. Yang penting kan aku hidupnya taat-taat aja. Apakah itu berarti taat kalau kita cuma mematikan daging tapi tidak menghidupi roh? Atau nggak dulu deh ke gereja, yang penting kan aku nggak merugikan orang lain. Atau nggak dulu deh baca firman, yang penting kan aku hari Minggu ke gereja, udah denger, udah yang penting kan aku tetap nggak melanggar eh, perintah Tuhan untuk ke gereja setiap minggu. Gitu ya. Nah, kiranya itu bisa jadi refleksi ya untuk kita, apakah selama ini ada hal-hal yang masih kita pikir itu seperti itu gitu ya. Cuma sekedar kita tinggalkan yang buruk, tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan gitu. Mungkin aku tutup dengan satu cerita lagi ya. Lagi-lagi cerita cerita tentang aku dan sekolah gitu ya, karena hanya itu hidupku. Nah, di sekolah tuh ada satu orang tua yang pernah, ini tahun lalu, pernah protes ke aku. Katanya, awalnya anaknya ini terlalu banyak main game. Jadi, aku tegur supaya dia tuh, eee, nggak terlalu nggak nggak sampai kecanduan gitu lah main gamenya, intinya gitu. Terus akhirnya karena itu pengaruh ke nilainya dia gitu. Akhirnya orang tuanya ini protes ke aku, "Bu Vini, saya tuh udah ngelarang dia main game. Dia tuh nggak pernah loh main game lagi, tapi kenapa nilainya masih jelek?" Terus terus, aku tanya, "Tapi dia di rumah belajar nggak, Bu? Dia review lagi nggak catatan-catatan yang udah saya share di Teams gitu?" Terus, "Ya enggak sih, Bu." Ya gimana mau nilainya berubah gitu ya, kalau cuma nggak main game, tapi dia juga nggak belajar di rumah, ya ya udahlah jadi ya. Jadi itu juga jadi mengingatkan aku gitu ya, seringkali kita tuh kayak gitu, cuma meninggalkan hal yang buruk, tapi kita nggak mau melakukan hal yang seharusnya kita lakukan gitu. Jadi mari kita sama-sama berjuang teman-teman, seperti PDIP, kita semua butuh perjuangan untuk mematikan daging dan menghidupi roh. Kiranya ini bisa menjadi pola pikir yang terus kita eh, hidupi setiap hari sebagai orang percaya. Itu yang bisa aku sampaikan. Ini ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan nanti di breakout room. Maaf agak panjang, tapi nggak apa-apa. Nanti kok Kevin akan share juga di chat ya, buat teman-teman bisa diskusikan di breakout room. Oke, itu aja. Aku izin tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan terus mengaruniakan anugerah sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa percaya kepada Kristus, sehingga kami bisa tidak lagi hidup di bawah kendali dosa. Tolong kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin giat untuk terus berjuang mematikan dosa dalam kehidupan kami, dan terus berjuang untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Berjuang untuk melakukan misi Tuhan dalam hidup kami, berjuang untuk mengabarkan Injil, berjuang untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman, berjuang untuk terus berdoa sungguh-sungguh, membaca firman sungguh-sungguh, sehingga setiap pola pikir yang kami punya itu Tuhan bisa mempengaruhi bagaimana kami dalam bertindak sehari-hari, bagaimana dalam kami mengambil keputusan sehari-hari, kiranya itu bisa sesuai dengan firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau lanjut untuk berdiskusi satu sama lain di breakout room. Kiranya juga Tuhan pimpin diskusi kami sehingga kami bisa saling belajar dan saling mengingatkan, juga saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.